Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang masa demokrasi terpimpin. Yuk, saksikan bareng-bareng. Sobat Edson, dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas kebijakan politik luar negeri dan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya, kita telah membahas tentang kebijakan politik dalam negeri yang muncul pada masa demokrasi terpimpin. Di antaranya adalah kebijakan pembentukan MPRS dan DPAS, kemudian pembentukan kabinet, di antaranya Kabinet Kerja dan Kabinet Dwi Kora, kemudian pembubaran Partai Masyumi dan PSI karena keterlibatan kedua partai tersebut. Keterlibatan beberapa tokoh dari kedua partai tersebut dalam pemberontakan PRRI Permesta, serta pembubaran DPR hasil pemilu tahun 55 yang diganti dengan DPR gotong royong. Kali ini kita membahas kebijakan politik luar negeri. Apa saja kebijakan politik luar negeri yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin? Yang pertama, kita dapat melihat bahwa salah satu bentuk kebijakan politik luar negeri yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin adalah Indonesia ikut mendirikan organisasi yang kemudian dikenal dengan nama GNB atau Gerakan Non-Blok. Organisasi Gerakan Non-Blok sendiri didirikan sekitar bulan September tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia. Pada masa itu, pembentukan organisasi Gerakan Non-Blok disebabkan karena memanasnya situasi politik dunia ketika terjadi krisis Kuba. Pada saat itu, ada invasi yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat terhadap Teluk Babi Kuba yang mengakibatkan timbulnya kekhawatiran akan pecahnya Perang Dunia Ketiga antara Amerika Serikat menghadapi Uni Soviet. Maka Indonesia beserta dengan beberapa negara lainnya yang terdapat di kawasan Asia, Afrika maupun Eropa menyatakan dirinya sebagai negara-negara yang tidak memihak politik blok, baik blok barat ataupun blok timur. Oleh karena itulah kemudian Indonesia beserta dengan 4 negara lainnya menjadi pelopor pembentukan Gerakan Non-Blok. Siapa sajakah yang kemudian terlibat dalam pembentukan organisasi Gerakan Non-Blok? Yang dapat kita sebutkan di antaranya adalah Indonesia, kemudian Yugoslavia, kemudian India, Mesir, dan Ghana. Inilah 5 negara pelopor pembentukan organisasi Gerakan Non-Blok. Indonesia diwakili oleh Presiden Soekarno, Yugoslavia diwakili oleh Josip Broz Tito, India diwakili oleh Jawaharlal Nehru, Mesir diwakili oleh Gamal Abdul Nasser, sedangkan Ghana diwakili oleh Kwame Nkrumah. Inilah 5 negara yang dianggap sebagai pelopor pembentukan organisasi Gerakan Non-Blok. Selain ikut mendirikan organisasi Gerakan Non-Blok, salah satu bentuk politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin adalah mencanangkan Trikora, atau yang juga dikenal sebagai Tri Komando Rakyat. Apa yang dimaksud dengan Tri Komando Rakyat ini? Tri Komando Rakyat adalah upaya dari pemerintah Indonesia untuk dapat merebut kembali Irian Barat. Kita tahu bahwa berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar, permasalahan Irian Barat antara pemerintah Indonesia dengan Belanda
akan dibicarakan kembali 1 tahun setelah penandatanganan konferensi meja bundar. Artinya, setelah tanggal 27 Desember tahun 1950, tepat 1 tahun setelah penandatanganan konferensi meja bundar, dalam pandangan pemerintah Indonesia, Irian Barat seharusnya telah diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui, sampai berakhirnya masa demokrasi liberal, Irian Barat tidak juga diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia. Padahal, pemerintah Indonesia telah menempuh upaya-upaya damai untuk mendapatkan kembali Irian Barat, yang diawali oleh langkah upaya perjuangan bilateral atau perundingan bilateral yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir, ketika kemudian Muhammad Rum, Menteri Luar Negeri pada masa Kabinet Natsir, datang ke Belanda untuk kemudian memulai pembicaraan dengan pemerintah Belanda terkait Irian Barat. Kemudian langkah berikutnya dilakukan pada masa Ali Sastro Amijoyo pertama, ketika kemudian permasalahan Irian Barat dibawa oleh Indonesia untuk menjadi salah satu pembahasan dalam sidang Majelis Umum PBB. Tetapi kemudian gagal. Serta pada tahun 1955 ketika ada pelaksanaan konferensi Asia Afrika, di mana negara-negara peserta konferensi memberikan dukungannya kepada Indonesia terkait permasalahan Irian Barat. Sayangnya, setiap langkah damai yang dilakukan oleh pemerintah selalu menemui kegagalan, sehingga pemerintah Indonesia kemudian memutuskan membatalkan hasil KMB pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin, tepatnya di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno kemudian mencanangkan Trikora, Tri Komando Rakyat, langkah-langkah untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Nah, jadi kita dapat melihat Trikora adalah bagian dari politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendapatkan kembali Irian Barat. Kemudian kebijakan politik luar negeri berikutnya adalah konfrontasi dengan Malaysia, di mana konfrontasi dengan Malaysia ini berlangsung sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1966. Apa yang menjadi latar belakang timbulnya konfrontasi antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia? Sebabnya adalah tindakan dari Inggris yang kemudian membentuk Federasi Malaysia yang menggabungkan Federasi Melayu, kemudian Sabah, Sarawak, Brunei, serta Singapura ke dalam satu negara federasi yang bernama Federasi Malaysia pada tahun 1963. Bagi pemerintah sendiri saat itu, pembentukan Federasi Malaysia adalah bentuk dari neokolonialisme dan imperialisme. Sehingga pembentukan Federasi Malaysia ditentang oleh Presiden Soekarno, yang mengakibatkan timbulnya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, inilah beberapa bentuk kebijakan politik luar negeri yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya, kita dapat melihat kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi apa saja yang kemudian ditempuh pada masa demokrasi terpimpin? Yang pertama, kita dapat melihat kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin adalah adanya kebijakan Sanering. Apa itu Sanering? Sanering adalah kebijakan pemotongan nilai mata uang. Setidaknya ada 2 kali kebijakan Sanering yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama pada tahun 1959 dan yang kedua pada tahun 1965. Kebijakan ini diambil karena terjadinya inflasi yang tinggi di Indonesia. Pada tahun 1959, Sanering pertama dilakukan ketika nilai rupiah diturunkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, uang 500 kemudian diturunkan nilainya menjadi 50. Kemudian 1.000 rupiah diturunkan menjadi 100. Di sini terlihat ada pemotongan 1 digit angka di belakang dari nilai nominal rupiah kita. Lantas, pada tahun 1959, bukan hanya nilai rupiah yang kemudian dipotong, melainkan juga adanya pembekuan simpanan. Jadi setiap simpanan yang bernilai di atas Rp25.000 akan dibekukan. Nah, jadi terlihat ada kebijakan Sanering yang diterapkan oleh pemerintah pada masa demokrasi
terpimpin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membatasi jumlah uang yang beredar supaya tidak terlalu banyak. Dan dengan kata lain, ini adalah upaya dari pemerintah untuk menekan terjadinya inflasi. Diharapkan ketika kemudian uang yang beredar dapat ditahan, dapat sedikit jumlahnya yang beredar kemudian dapat ditekan, maka inflasi juga akan turun. Tetapi kemudian terlihat bahwa kebijakan ini tampaknya belum terlalu efektif karena pada tahun 1965 pemerintah kembali menurunkan nilai tukar rupiah. Dari 1.000 diturunkan menjadi Rp1. Jadi dari 1.000 diturunkan menjadi Rp1. Selanjutnya, kebijakan ekonomi yang ditempuh pada masa demokrasi terpimpin adalah pembentukan DEKON atau Dewan Ekonomi. Selain pembentukan DEKON, nantinya juga ada pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional, di mana pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional ini terjadi pada tahun 1963. Berikutnya, pembentukan Bank Tunggal. Bank Tunggal sendiri adalah gabungan dari beberapa bank milik negara. Termasuk di dalamnya adalah Bank Indonesia. Jadi pada masa demokrasi terpimpin, Bank Indonesia yang merupakan bank sirkulasi nantinya akan digabungkan dengan beberapa bank umum yang sahamnya dimiliki oleh negara. Nah, dalam perkembangannya, nama yang digunakan untuk menyebut penggabungan antara Bank Indonesia dengan beberapa bank umum milik negara adalah Bank Tunggal. Inilah beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin. Ada kebijakan Sanering, pembentukan Dewan Ekonomi, pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional, serta pembentukan Bank Tunggal. Yang juga tidak boleh kita lupakan adalah salah satu kebijakan ekonomi yang cukup penting pada masa demokrasi terpimpin adalah adanya kebijakan yang dikenal istilahnya sebagai politik mercusuar. Apa politik mercusuar ini? Politik mercusuar adalah kebijakan pembangunan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Ketika pemerintah kemudian banyak membangun bangunan-bangunan besar dan megah untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang besar. Tetapi kenapa kemudian diistilahkan sebagai politik mercusuar? Adalah karena dana pembangunan sebenarnya tidak tersedia dalam jumlah yang besar, sehingga pemerintah membutuhkan dana bantuan dari luar negeri untuk melakukan pembangunan infrastruktur tersebut. Tercatat ada beberapa kemudian infrastruktur yang dibangun pada masa demokrasi terpimpin yang berkaitan dengan politik mercusuar. Kita dapat menyebutkan di antaranya adalah pembangunan mal pertama di Indonesia, yaitu Sarinah. Nah, jadi Sarinah ini merupakan bagian dari politik mercusuar. Kemudian apa lagi? Monas. Ini juga merupakan bagian dari politik mercusuar. Kemudian apa lagi? Patung Dirgantara atau yang juga dikenal sebagai Tugu Pancoran. Ini juga merupakan bagian dari politik mercusuar. Yang tidak boleh dilupakan adalah pembangunan kompleks olahraga Gelora Bung Karno. Nah, Sarinah, Monas, Patung Dirgantara, serta Gelora Bung Karno. Ini merupakan bentuk dari politik mercusuar. Satu lagi yang mungkin bisa kita tambahkan adalah pembangunan TVRI. Apa sih tujuan dari pembangunan TVRI ini? TVRI atau Televisi Republik Indonesia didirikan bertujuan untuk meliput pelaksanaan Asian Games yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1962. Maka pemerintah memandang perlunya untuk menyiarkan pertandingan-pertandingan olahraga Asian Games yang dilaksanakan di Jakarta saat itu pada tahun 62. Oleh karena itulah kemudian pemerintah mendirikan TVRI. Nah, inilah beberapa bentuk dari kebijakan politik mercusuar yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, terutama di bidang
ekonomi. Nah, kita telah membahas kebijakan politik luar negeri dan juga kita telah membahas kebijakan ekonomi. Demikian Sobat Edsan, pembahasan materi masa demokrasi terpimpin, di mana kita telah membahas kebijakan politik luar negeri dan kebijakan ekonomi. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan video berikutnya. Tentu saja bersama saya Kak Andi, tutor sejarah @edson.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!